Ini saya ke Mas Irman. Mas Irman Ya. punya pandangan yang sangat berbeda atau ada hal-hal yang sama dengan Bang Trimet? Saya kira poin yang awal yang menarik menurut saya adalah pertama sengketa ini ya. Ini bukan hal baru dalam proses ketatanegaraan kita pasca reformasi. Itu pasca reformasi itu yang paling pertama berantem itu Mahkamah Agung sama Komisi Yudisial di situ. Gesekannya juga begini itu. Dan sampai sekarang masih adem-adem juga seperti api dalam sekam di situ. Terakhir peraturan kode etik yang sama-sama mereka buat dibatalin lagi di situ gitu. Jadi sama. Terus konflik Bawaslu KPU juga masih juga adem-adem panas-panas lah kira-kira seperti itu. DPR DPD di situ. Sekarang KPK Polri jalan terus seperti, jadi ini hal yang biasa aja, bukan hal yang luar jadi biasa. Jadi Anda lebih cenderung untuk membawa masalah ini ke MK saja, biarkan MK yang menyelesaikan. Belum sampai kepada kesimpulan itu, belum sampai pada kesimpulan. Tapi ada 2 poin penting di sini, yaitu pertama KPK ketika mengatakan bahwa tidak akan mundur selangkah pun, ini kan menarik nih. Ini kan harusnya pemimpin itu ya seperti ini, ya, dia tidak akan mundur selangkah pun di situ. Tapi di satu sisi ketika Polri pun seluruh sudut tidak ada yang mendukung dia juga akan bilang kita akan terus. Nah ini kan begini bagus juga seperti ini di situ. Kita akan terus juga. Nah yang bahaya kan kalau pemimpin itu dikepung semua nunduk dia di situ, nggak mau ngapa-ngapain di situ. Sama-sama tidak ada yang menunduk. Ini tidak ada yang menunduk. Jadi apa? Karena yang saya amati selama ini, demokrasi kita kuat, tapi kita tidak melahirkan pemimpin yang kuat. Akhirnya negara, bukan dia setengah mati memproduksi keadilan buat rakyatnya, sama dirinya pun dia tidak mampu memproduksi keadilan buat dirinya, negara itu, di situ. Karena dia tidak melahirkan pemimpin yang kuat, proses demokrasi kita. Nah, 2 karakter di Polri dan KPK ini menarik menurut saya sebagai patron buat 2014. Di situ pemimpin itu harus seperti ini, dua-dua nih Polri. Polri dikepung kiri kanan semua, tidak ada yang mendukung dia, maju. Tidak gentar. Enggak gentar, kan gitu seperti itu, terlepas dari apa semua. Ini bagus, ini menarik seperti itu. Nah, jadi kembali lagi Ketua ke masalah KPK maka Polri cocok jadi pasangan calon presiden aja. Dua-dua ini kan menarik kan. Jadi kalau cari capres alternatif, nah ini cari aja nih 2 yang satunya luar Jawa, yang satunya Jawa begitu ya. Publik kan satu Jawa, satu luar Jawa. Jadi jangan pikir mereka konflik, bisa ya mereka menyatu di 2014 ini kan. Kita kembali ke masalah awal. Ini kan seolah-olah terjadi ada di dimensi legalitas, ada dimensi konstitusionalitas kan, seperti itu perdebatannya. Awalnya perdebatan ini pada dimensi legalitas kan. Dimensi legalitas bagaimanapun di Undang-Undang KPK versus Undang-Undang Polri ketika diperhadapkan, Undang-Undang KPK anak SMA pun bisa baca itu kan, pasal 50, pasal apa dan lain sebagainya. Oh, KPK kuat dimensi legalitasnya kan di situ. Tapi kemudian masuk lagi pada dimensi lain. Kok ada MOU ini di situ kan? MOU. Nah, orang dengan mudahnya bilang MOU tidak mengikat. Tidak mengikat, tidak sesimpel itu dalam proses ketatanegaraan. Karena MOU itu bukan tiba-tiba jatuh dari langit, hidup di antara 2 lembaga ini di situ. Ada kesepakatan sebelumnya bersama 2 lembaga itu di situ. Nah, ini produk bersama ini ditandatangani oleh 2 lembaga itu. Lalu ketika misalnya dia bertentangan sama kewenangan satu lembaga, maka pertanyaannya, kenapa pimpinan lembaga ini mau menandatangani MOU kesamaan yang melucuti kewenangan dia, padahal kewenangan itu diberikan secara mulia oleh rakyat kepada lembaga itu. Mengapa menurut Anda? Karena dia berpikir hal ini akan terjadi mungkin ya. Jaga baik-baik ini senjata ini, kata rakyat, saya berikan kepada kamu, ya. Ini ada golok apa dan lain sebagainya. Tiba-tiba MOU dia bilang saya hanya punya pisau belati saja di sini. Saya hanya pakai belati saya aja di situ. Dia terikat pakai belati itu karena dia sendiri seperti itu gitu. Nah, MOU ini pun dalam dimensinya adalah ternyata dia bukan sekedar peraturan perundang-undangan, kesepahaman dalam dunia etika. Kan kesepahaman dalam dunia etika bernegara yang kemudian pada tingkat perundang-undangan levelnya menjadi sofistik. Perdebatan ini di situ. Jadi apa? Ketika Polri pun bilang MOU-nya seperti ini, tidak keliru-keliru amat juga seperti itu. Masuk lagi perdebatannya kepada dimensi konstitusi di situ. KPK lebih kuat dalam dimensi legalitas. Tapi dalam dimensi konstitusi, maka pertanyaannya ternyata tidak sekuat yang dibayangkan juga. Kenapa? Karena kalau dalam dimensi konstitusi, sebuah lembaga negara yang masuk dalam konstitusi, ditulis oleh rakyatnya dalam sebuah konstitusi, lembaganya ditulis, maka menurut rakyat itu, lembaga ini pentingnya. Kalau ini tidak ada, ini lumpuh, ini Republik ini tidak mau jalan nih. Oke. Tapi pada saat itu kan KPK belum terbentuk ketika amandemen terakhir Undang-Undang Dasar 1945 muncul. UUD 45 ketika tunggu dulu,
KPK itu 2002 ya? 2002. 2002. Dalam proses itu bersamaan amandemen juga terjadi nih di situ. Ini kesepakatan seluruh rakyat nih konstitusi ini di sini nih. Ternyata rakyat dulu Polri ya itu bukan masuk pada dimensi konstitusi dia. Tapi kemudian pada pasca reformasi orang menganggap Polri itu harus masuk. Ini lembaga yang penting di situ. Jadi singkat cerita, karena kita mau break begitu. Akankah hal ini Atau dibawa mau diiklanin lewat break aja? Tidak usah. Kesimpulan saya- saja, karena Pak Ikrar Saya tambah dikit. Iya, Apa yang singkat disampaikan saja. oleh Pak Irman ini. Dulu memang ada pikiran seperti itu. Tapi kan pikirannya seperti apa yang disampaikan oleh Bang Buyung tadi. Polisi kejaksaan ini tidak begitu jalan. Buatlah lembaga yang super body dan kerjaannya memang tidak panjang seperti Polri pikirannya. Karena tidak panjang seperti Polri, tidak perlu dicantelin di konstitusi. Itu sebenarnya. Oke. Jadi siapa yang punya kewenangan mutlak untuk menyelesaikan konflik ini? Kalau bicara pada level kewenangan konstitusional, itu tadi saya bilang, ternyata bukan derajat ya, derajat itu sama-sama aja semua. Tapi kuda-kudanya lembaga Polri ini dan senjata yang dilekatkan jauh lebih kuat dan lebih banyak senjatanya dia ini di situ. Nah, kalau dibawa pada pertarungan konstitusional, di situ pertarungan konstitusional, maka Polri, orang bilang, kan KPK nggak bisa menggugat. Polri bilang, kenapa kewenangan saya konstitusional saya kamu ambil di situ? Oke. Di situ, itu kewenangan konstitusional saya sebetulnya selama ini saya diam. Oke. Jadi singkatnya lagi, MK lah yang punya kewenangan untuk menyelesaikan masalah. Belum sampai. Belum sampai. Berarti kita harus break. Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah di Suara Anda.